Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, yaitu peran penting orang tua di dalam kesuksesan anak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi orang tua, anak merupakan perhiasan di dalam kehidupan di dunia ini. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Sekaligus amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, maka dari itu orang tua memiliki peran yang sangat penting di dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya agar sukses di dunia dan di akhirat. Nah, sebelum kita mengetahui peran penting orang tua di dalam kesuksesan anak, penting bagi kita untuk mengetahui apa kesuksesan yang sebenarnya yang seharusnya diraih oleh orang tua dan juga anak. Apakah orang yang sukses itu orang yang punya banyak harta, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang punya pengaruh kewibawaan di masyarakat? Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban bahwa hakikat kesuksesan yang sebenarnya adalah dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Nah, ini hakikat kesuksesan. Ketika sudah menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, kami akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini hakikat kesuksesan.
dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa besarnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman jika anak cucu mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka wafat di dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kedudukan mereka di surga akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga ini bertingkat-tingkat, berderajat. Maka seorang orang tua dan anak yang beriman kepada Allah di surga derajatnya akan sama. Ya. Sekalipun anak cucu mereka amalnya tidak mencapai derajat orang tuanya di surga, sehingga Allah akan naikkan derajat anaknya sama dengan derajat orang tuanya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mengapa demikian? Karena tabiat orang tua akan tetap ingin bersama anak-anaknya. Jika seandainya berpisah, tentu ini adalah kegelisahan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Sehingga Allah mengumpulkan mereka di derajat yang sama. Sehingga sempurnalah kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bersama orang-orang yang tercinta. Nah, ini hakikat kesuksesan. Nah, apa kunci-kunci kesuksesan itu? Ini pun sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, ini kunci kesuksesan. Yang pertama apa kunci kesuksesan? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Artinya orang-orang yang beriman inilah orang yang sukses. Orang kafir tidak sukses. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Yang mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat? Ya. Orang yang khusyuk di dalam sholat adalah orang yang memusatkan hatinya ketika sholat. Dia tidak disibukkan oleh urusan lain selain sholat. Dan dia tidak mengingat-ingat urusan dunia ketika sedang sholat. Dia memahami dan juga merasakan setiap gerakan sholat, sehingga dia merasakan kenikmatan
di dalam sholatnya. Ini orang yang khusyuk, artinya orang yang tenang fisiknya dan juga hatinya ketika sedang melaksanakan sholat. Kemudian orang yang sukses adalah orang yang menjauhi diri dari perbuatan yang tidak berguna. Apa perbuatan yang tidak berguna? Ini mencakup ucapan dan perbuatan yang tidak mengandung di dalamnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ucapan dan perbuatan yang jauh dari zikir kepada Allah ini adalah perkara yang sia-sia, perkara yang tidak berguna, disebut dengan al-lagu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kunci kesuksesan adalah yang menunaikan zakat. Ya. Baik itu zakat harta, ya, bagi yang sudah memenuhi syaratnya, maupun zakat fitrah. Kemudian kunci kesuksesan adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zina ataupun homoseksual. Kemudian kunci kesuksesan adalah menjaga amanah. Ini adalah sifat orang beriman, ketika diberikan amanah dia menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang yang menjaga sholatnya, yaitu mengerjakan sholat secara rutin, tepat pada waktunya, dengan memenuhi syarat dan rukun sholat. Nah, ini semua adalah kunci kesuksesan. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, mereka ini semua akan menjadi pewaris surga Firdaus. Nah, sesuai dengan tema kita, peran orang tua di dalam kesuksesan anak. Di awal sudah kita ketahui bahwa kesuksesan yang hakiki adalah berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa peran orang tua agar anaknya sukses dan dirinya juga sukses? Yang pertama adalah berdoa. Jadi bagi orang tua, hendaknya senantiasa mendoakan anaknya dengan doa-doa yang baik, karena doa orang tua ini tidak tertolak. Nabi SAW bersabda, salasu da'awatin la turaddu da'watul walid wa da'watul shaim wa da'watul musafir. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga adalah doanya musafir. Ya. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua. Di antaranya adalah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang salih. Ya. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain yang bisa kita baca untuk kesuksesan anak kita. Ya. Dan bagi orang tua, jangan sampai mendoakan anak-anaknya dengan doa yang buruk. Karena doa yang dipanjatkan oleh orang tua, jika bertepatan dengan diijabahnya waktu dan Allah mengabulkan doanya, maka keburukannya akan
dirasakan oleh orang tuanya sendiri. Jadi yang didoakan keburukan anaknya sendiri, tetapi akibat buruknya pun dirasakan oleh orang tua. Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri, keburukan untuk anak-anak kalian, dan keburukan untuk harta-harta kalian. Nah, jangan sampai doa itu tepat dengan waktu Allah mengijabah doa, sehingga doanya dikabulkan. Nah, ini adalah kesengsaraan bagi dirinya sendiri jika Allah mengabulkan keburukan doanya. Artinya sekesal apapun orang tua kepada anaknya, maka doakanlah dengan doa yang baik. Jangan mendoakan dengan doa yang buruk. Nah, ini peran penting orang tua yang pertama. Kemudian yang kedua, peran orang tua di dalam kesuksesan anak adalah memberi nama dengan nama yang baik. Nah, ini adalah ajaran Al-Quran. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika istri Imran melahirkan putrinya. Ia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi istri Imran ketika melahirkan putrinya memberi nama dengan nama Maryam. Kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah untuk putrinya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa peran penting orang tua di dalam memberikan nama putra-putrinya dengan nama yang baik dan mendoakan perlindungan untuk anak-anaknya. Sehingga kita juga dapat menyimpulkan bahwa memberi nama ini hukumnya wajib. Karena tidak mungkin ada manusia yang hidup di dunia ini tidak punya nama. Artinya manusia tanpa nama. Ya, ini tidak mungkin. Maka dari itu Islam memberikan aturan-aturan yang jelas di dalam memberikan nama bagi anak-anaknya. Ya. Yang pertama adalah tentunya memberi nama dengan nama-nama yang baik. Ya. Dan Nabi SAW mengabarkan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Ya, sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka dari itu perbaguslah nama-nama kalian. Nama yang terbaik adalah Abdurrahman dan Abdullah. Ya. Kemudian juga bisa mengambil nama-nama para nabi, para rasul, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nama-nama yang baik yang lainnya. Dan jangan memberikan nama tentunya dengan nama-nama yang buruk. Nah, ini peran yang kedua. Kemudian peran yang ketiga untuk kesuksesan anak adalah memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Ya. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Ya. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat. Dan pisahkan tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ketika sudah menginjak usia 7 tahun, orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat hingga berusia 10 tahun. Nah, kalau kita hitung, dalam setahun ada 365 hari rata-rata. Dikali 5 dikali 3 tahun. Ya. Itu sebanyak 5.475 kali. Ya, dari subuh sampai isya. Orang tua jangan bosan memerintahkan anaknya untuk sholat selama 3 tahun, selama 5.475. Ini bukan jumlah yang sedikit. Jika seandainya sudah sebanyak ini anaknya masih belum sholat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Artinya wajar jika seandainya anaknya dipukul, karena sebelumnya ini sudah diperintah selama 3 tahun sebanyak 5.475 kali. Nah, ini juga mengandung isyarat bahwa nanti ketika sudah masuk usia balik, di dalam Islam, di antara ulama berpendapat jika seandainya dia meninggalkan sholat, maka yang dipukul itu lehernya dengan menggunakan pedang, artinya dipenggal. Kalau dia meninggalkan sholat dan dia sudah diminta taubat dan masih belum mengerjakan sholat, maka yang dipukul adalah lehernya sampai putus. Ini di dalam Islam. Ya, sehingga sebelum menginjak usia balik, si anak sudah dididik dengan perintah sholat dan dengan pukulan. Kemudian peran orang tua yang selanjutnya adalah memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf illa wus'aha. Dan kewajiban bagi ayah memberi makan dan pakaian, ya, dengan cara yang ma'ruf. Ya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya, setiap orang ini tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya dengan cara yang ma'ruf. Nah, apa itu ma'ruf? Secara bahasa ma'ruf ini artinya adalah dikenal. Ya. Kalau lawannya mungkar. Mungkar artinya tidak dikenal, tidak diketahui, tidak diakui. Ya, artinya ma'ruf itu adalah dikenal, diakui, ya, dan diketahui baik secara fitrah ataupun secara syariat. Ya. Artinya memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf adalah memberi nafkah dengan cara yang patut, dengan cara yang layak, ya, dan dengan sesuatu yang sudah dikenal baik, baik secara syariat ataupun baik secara fitrah. Ya. Ini kewajiban bagi ayahnya. Dan tentunya nafkah ini tidak ada batasan. Ya. Karena dikatakan di sini la tukallafu nafsun illa wus'aha. Artinya sesuai dengan batas kemampuan. Batasannya adalah layak, layak, pantas, dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan, ya, urf,
di dalam masyarakat setempat. Ya. Dan tentunya nafkah dari ayah atau orang tua ke anak ini adalah bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Ya. Ada satu dinar yang diinfakkan di jalan Allah, dinar yang diinfakkan untuk memerdekakan budak, dinar yang digunakan untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dinar yang dikeluarkan untuk keluarga. Yang paling besar pahalanya adalah dinar yang dikeluarkan untuk keluarga. Jadi intinya nafkah yang dikeluarkan oleh ayah untuk anak-anaknya ini merupakan perintah dari Allah yang sifatnya adalah wajib. Ya, dan ini infak yang terbaik yang dikeluarkan. Pahalanya besar di sisi Allah, ya. Dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan. Nah, ini adalah peran orang tua untuk kesuksesan anaknya. Kemudian yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, peran orang tua untuk kesuksesan anak adalah memberikan nasihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang Luqman yang telah memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Ya. Apa di antara bentuk nasihatnya? Yang pertama adalah memberikan peringatan kepada anak-anaknya dari perbuatan syirik. Ya, karena syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi ini nasihat yang paling penting, paling utama, dan yang paling pertama, nasihat orang tua kepada anaknya adalah meninggalkan syirik. Ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah menasihati anaknya untuk meninggalkan kesyirikan, yang kedua adalah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mengajarkan adab yang baik kepada anak-anaknya, adab terhadap orang tuanya. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nasihat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun dia berada, baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama orang lain. Nasihat yang kelima adalah mendirikan sholat. Nah, ini adalah kunci kesuksesan di dalam surat Al-Mu'minun. Di sini disebutkan bahwa Luqman menasihati anaknya agar anaknya melaksanakan sholat. Yang keenam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nasihat yang ketujuh adalah bersabar. Kemudian nasihat yang kedelapan adalah memperingatkan anaknya untuk tidak ujub, tidak merasa bangga diri, merasa yang terbaik dan lebih baik daripada orang lain. Kemudian nasihat untuk tidak sombong, ya, sederhana di dalam berjalan dan berbicara. Nah, ini adalah peran penting orang tua untuk kesuksesan anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus. Wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.